Komite Alam Dewa memiliki 5 kekuatan. Dua Raja Dewa adalah Dewa Kebaikan dan Dewa Jahat. Mereka telah bertanggung jawab atas alam dewa sejak hari kelahiran alam dewa. Ada juga 3 aparat penegak hukum utama untuk membantu mereka, yaitu Dewa Syura yang membunuh, Dewa Kehancuran yang menghancurkan, dan Dewi Kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian, 2 Raja Dewa besar memutuskan untuk bereinkarnasi dalam reinkarnasi, dengan pasangan dari alam bawah sebagai penerus mereka, yang sekarang menjadi Dewa Kebaikan dan Kejahatan. Dewa Syura juga menemukan penggantinya, dan setelah mewariskan posisi dewa, dia meninggalkan alam dewa sendirian untuk menjelajahi dunia yang lebih jauh. Dengan kekuatan ilahi yang kuat dalam menegakkan para dewa, dia juga orang yang paling pasti menemukan sesuatu dari semua fitnah yang telah meninggalkan para dewa. Pewaris Dewa Syura adalah Tangsan yang juga merupakan dewa laut. Ketika Tangsan berada di benua Douluo, dia adalah generasi yang hebat. Mitra yang memimpin Shrek Seven Devils membalikkan keadaan, mengalahkan 2 pembangkit tenaga yang mewarisi dewa-dewa malaikat dan dewa raksasa, dan akhirnya memenangkan perang. Dan kedua dewa itu semakin difitnah, dan akhirnya gagal mencapai dewa. Bahkan posisi kedua dewa kuat itu ditangguhkan. Anda tahu, baik dewa raksasa dan dewa malaikat juga merupakan dewa tingkat pertama, tetapi mereka tidak lagi ada di dewa. Ketika Tangsan berperang melawan 2 dewa besar itu, dia mengandalkan dewa-dewa laut dan dewa Asura. Sementara dia memperoleh warisan dewa laut, dia juga disukai oleh dewa Asura. Dalam keadaan normal, tidak mungkin bagi manusia yang sudah memiliki warisan dewa untuk mendapatkan warisan lain, tetapi Dewa Syura bersikeras untuk memberikan status dewa kepada Tangsan, meskipun dewa laut adalah dewa tingkat pertama, dia masih ada celah besar antara level dan Dewa Syura, dan dalam keputusasaan, mereka harus menyerah. Ini memungkinkan Tangsan untuk memahami kekuatan ilahi dari Dewa Seagot dan Syura pada saat yang bersamaan. Namun, tidak peduli apapun jenis fitnah ilahi, tidak ada cara untuk secara bersamaan mengontrol kekuatan dan kemampuan ilahi dari 2 dewa yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, Tangsan hanya bisa mengendalikan kekuatan satu dewa pada saat yang sama, dan kekuatan dewa lain hanya bisa bersembunyi di dalam dirinya. Dalam situasi ini, Xiao Wu memainkan peran mediasi, bila perlu, dia juga bisa menanggung kekuatan dewa untuk bertarung dengan Tangsan. Dewa Asura adalah penegak hukum di alam dewa, dan kekuatannya tidak diragukan lagi lebih kuat dari dewa laut. Namun, sebagian besar waktu, Tangsan menggunakan kekuatan dewa laut. Ini bukan karena dalam hatinya dewa laut lebih baik daripada dewa Asura. Bagus, tapi karena kemampuan Dewa Syura terlalu mendominasi. Dewa Syura adalah dewa pembunuhan, bertanggung jawab atas pembunuhan, bertanggung jawab atas penilaian, dan bertanggung jawab atas hukum dan peraturan. 5 anggota komite dari God Realm juga saling membatasi, misalnya, Dewa Kebaikan dan Dewi Kehidupan adalah milik Dewa Cahaya, sedangkan Dewa Kejahatan dan Dewa Kehancuran adalah milik Dewa Kegelapan. Di antara keduanya, ada kebaikan dan kejahatan. Aura membunuh yang dimiliki oleh dewa-dewa Syura sangatlah kuat. Jika Anda tidak terlalu ditentukan dalam dunia batin Anda akan mudah terpengaruh dan kepribadian Anda akan berubah. Ini juga alasan mengapa Dewa Syura bersikeras memilih Tangsan. Setelah Tangsan datang ke alam dewa, setelah menyadari makna yang mendalam dari para dewa Syura, dia memutuskan untuk menggunakan dewa-dewa Syura sesedikit mungkin. Dibandingkan dengan pembunuhan dan dominasi Dewa Syura, dewa-dewa laut jauh lebih tegak dan damai, lebih komprehensif dan penuh toleransi. Tangsan sendiri relatif cerdas, yang merupakan salah satu alasan mengapa Dewa Kehancuran sangat tidak menyukainya. Saat ini, kristal merah heksagonal di tangan Dewa Emosi melambangkan kekuatan Dewa Syura di alam dewa, yang juga disebut lencana penegakan hukum. Dulunya Dewa Syura memiliki posisi transenden di dewa, dan masih di atas Dewa Kehancuran dan Dewi Kehidupan. Meskipun dia bertanggung jawab atas pembunuhan, dia tegak dan tegak, membuat para dewa jelas. Selain itu, Dewa Syura juga termasuk di antara 5 dewa komite alam dewa, dewa yang paling baik dalam berperang. Pertempuran terakhir pemberontakan binatang ilahi yang dipimpin oleh Dewa Naga adalah Dewa Naga yang dihadapinya secara pribadi. Alasan mengapa Dewa Naga terpecah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak adalah karena dia membelahnya dengan pedang. Ini menunjukkan betapa kuatnya Dewa Syura. Jika bukan karena dia, mungkin alam dewa akan sepenuhnya dikuasai oleh dewa binatang, yang menyebabkan alam bawah menjadi sangat berbeda. Apakah manusia bisa menjadi penguasa semua bidang sulit untuk dikatakan? Memegang kristal ini, jejak cahaya merah darah mengalir dari jari-jari Dewa Emosi. Dengan suntikan kekuatan divinenya, cahaya merah ini mulai menyatu dengan diam-diam menjadi dirinya dan Tang Wutong. Lencana ini tidak dapat digunakan oleh semua dewa, itu pasti dewa yang disetujui oleh Dewa Syura.
Dewa kupu-kupu Tangwutong adalah putri dari Dewa Syura sezaman, dan identitas garis keturunannya sudah cukup, sedangkan untuk Dewa emosional Dai Yuhao, dia dipilih langsung oleh Dewa Laut untuk mengintegrasikan kekuatan Dewa Syura ini. Kekuatan ilahi yang menguasai seketika mengalir ke dalam tubuh, dan Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu semuanya terkejut, mereka hanya merasakan aura pembunuh yang tak terlukiskan langsung menembus seluruh tubuh, dan kemudian, berbagai kemampuan yang mereka miliki ada di pikiran mereka. Muncul. Segala sesuatu di sekitarnya tampaknya telah menjadi dunia es, dan bahkan pikiran mereka menjadi sedingin es, namun, dalam sedingin es ini, hal itu memberi mereka perasaan yang sangat jelas. Tidak hanya kejernihan dunia luar, tapi juga kejernihan dunianya sendiri. Semuanya menjadi transparan. Pada saat ini, Dewa Emosi hanya merasa bahwa apapun musuh yang dihadapinya, ia bisa tampil dengan cara terbaik. Negara untuk melawan. Apakah ini kekuatan Dewa Syura? Membunuh dan cerah. Dari Dewa Kupu-Kupu, Dewa Emosional datang ke istilah ini. Mengandalkan niat membunuhnya yang kuat, ia merangsang pemahamannya sendiri tentang berbagai kemampuan dan menempatkan dirinya di puncak pertempuran. Tetapi dengan cara yang sama, karena pengaruh niat membunuh, semua emosi dan keinginannya ditekan, sehingga dia bisa bertarung dengan lebih tenang. Senyuman pahit muncul di wajah Dewa Emosi, hati membunuh Dewa Asura jelas tidak cocok untuknya. Karena ketika dia dalam keadaan terkuat, yang terpenting adalah dia tidak bisa tenang, hanya ketika dia mengerahkan kekuatan emosi, Dewa Emosi adalah yang paling kuat, dan bagaimana dia bisa tenang saat menggerakkan emosi? Namun, kekuatan ketuhanan Dewa Syura ini bukanlah sesuatu yang ingin dia warisi, hanya menggunakan nafas Dewa Syura untuk menutupi nafas mereka sendiri, sehingga pusat para dewa tidak dapat menemukan keberadaan mereka. Ayo pergi. Dewa emosional meraih tangan Dewa Kupu-Kupu, dan keduanya bangkit pada saat yang bersamaan. Dewa Kupu-Kupu menutup matanya, seolah-olah dia telah memasuki keadaan lain, dan ada nafas dingin di tubuhnya. Perasaan ini membuat Dewa Emosi merasa sedikit kaget. Tangwutong saat ini sepertinya lebih seperti identitas lain yang bagian dari perasaan spiritualnya telah ada ketika dia dan dirinya sendiri berada di benua Douluo. Identitas itu dulunya dikenal sebagai Dewi Perang. Tidak diragukan lagi, hati membunuh Dewa Syura tampaknya memiliki efek yang sangat baik pada kemampuannya. Tentu saja, ini juga karena kekuatan ilahi dari Dewa Kupu-Kupu lebih rendah dari Dewa Emosi. Sebagai dewa tingkat kedua, dia akan lebih terpengaruh oleh hati Syura. Tetapi karena dia adalah putri Dewa Syura kontemporer, warisannya sendiri dan tingkat pengakuan oleh kekuatan ilahi Dewa Syura juga melebihi Dewa Emosi. Dewa Emosi secara alami tidak akan mengganggu istrinya untuk merasakan kekuatan Syura. Di alam dewa, budidaya para dewa sebenarnya sangat lambat, meskipun langit dan bumi sangat kuat di dewa, para dewa sendiri hanya datang kepada dewa ketika mereka telah berkultivasi sampai batas, dan ingin menerobos diri mereka sendiri. Di alam saat ini, fitnah ilahi harus disampaikan terlebih dahulu, dan fitnah ilahi yang berbeda memiliki batas pada kekuatan ilahi yang dapat mereka tahan. Sama seperti bagaimana fitnah dewa tingkat kedua dibudidayakan, tidak mungkin untuk menembus ke tingkat fitnah dewa tingkat pertama. Tentu saja, ini tidak mutlak. Dalam beberapa keadaan yang sangat khusus, para dewa juga dapat dipromosikan, seperti Dewa Naga saat itu. Hanya saja ketika dewa diangkat maka akan terjadi fluktuasi yang kuat di langit dan vitalitas bumi, yang akan mengakibatkan hilangnya jiwa para dewa dalam jumlah besar. Oleh karena itu salah satu tugas dari God Realm Committee adalah mengawasi pemeliharaan atas fitnah Tuhan. Begitu ada fitnah Tuhan yang harus diterobos, ia harus membujuk bahkan menekannya. Agar alam dewa tetap stabil. Alasan mengapa dewa perusak secara terang-terangan mengusulkan untuk memperluas alam dewa adalah karena dia memiliki jaminan terpenting bahwa dia akan didukung oleh mereka yang telah mencapai batas dan ingin mempromosikan para dewa. Perluasan alam ketuhanan dapat menampung lebih banyak daya pikir. Manfaat pertama bukanlah orang-orang di alam bawah yang cenderung menghasilkan fitnah ilahi, tetapi fitnah ilahi yang ingin menerobos. Dengan daya pikir yang cukup, alam ketuhanan lebih luas, jadi wajar saja tidak ada apa yang menekan mereka. Dewa penghancur menggunakan prinsip ini untuk menyatukan sejumlah besar dewa untuk mendukungnya. Jika tidak, hanya mengandalkan dia dan 8 dewa tingkat pertama yang telah dia kuasai tidak cukup untuk bertindak dengan seluruh alam dewa. Musuh. Cari arah. Dewa Emosi mengontrol kecepatan, mempertahankannya sekitar 70% dari kecepatan batas, dan terbang ke depan. Pada saat yang sama, dia sendiri juga mengalami perasaan indah yang dibawa oleh kekuatan Dewa Syura. Meskipun peningkatan Dewa Syura ini tidak dapat membuatnya meledak dari efektivitas pertempuran terkuat, setidaknya ketika dia tidak menggunakan kekuatan emosional, itu masih dapat menghasilkan peningkatan yang cukup untuknya.
Terlebih lagi, keadaan yang sangat tenang ini sangat membantunya untuk menyadari jalan surga. Inilah keajaiban lencana Dewa Syura. Empat dewa lainnya tidak tahu apa yang begitu indah tentang lencana. Alam dewa sangat luas, dan meskipun penerbangannya cepat, tempat yang mereka tuju pertama kali masih sangat jauh, sebidang tanah di tepi alam dewa. Sangat sedikit dewa yang akan tiba di tempat itu. Dewa kupu-kupu selalu tetap dalam keadaan menutup matanya dan bermeditasi, sepenuhnya mengandalkan dorongan dewa emosi untuk terbang. Setelah terbang sepanjang hari, dewa emosional mengendalikan kecepatan untuk memperlambat, dan pada saat yang sama melepaskan kesadarannya sendiri, dan menyelidiki masa lalu dalam satu arah. Karena jaraknya yang terlalu jauh, dia tidak bisa langsung mengunci tujuan perjalanan ini, tapi dia masih tahu perkiraan jangkauannya. Setelah beberapa saat, matanya bersinar, dan dia berakselerasi lagi, jatuh ke dasar awan. Melalui awan dan kabut, latar depan mata berangsur-angsur menjadi jelas. Hal pertama yang saya lihat adalah pita perak di tanah yang terus berkedip. Itu adalah air terjun dengan lebar puluhan meter dan ketinggian 100 meter. Setelah jatuh ke kolam di bawah, itu membuat suara yang memekakan telinga, dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya memercik, mengeluarkan kilau seperti kristal yang tak terhitung jumlahnya. Pelangi, seperti jembatan panjang, mengelilingi kedua sisi air terjun. Sangat indah. Bahkan di alam dewa, Anda dapat menggunakan negeri dongeng untuk menggambarkan segala sesuatu di depan Anda. Di samping kolam, terdapat berbagai jenis tumbuhan rimbun. Dewa emosi mengambil dewa kupu-kupu dan jatuh ke arah kolam. Melihat letaknya yang sangat dekat dengan kolam air, tiba-tiba, cahaya merah menyembur dari tepi kolam air. Lampu merah sangat kuat, dengan aura yang kuat, hampir seketika berkedip, berubah menjadi pelangi yang menghancurkan langit. Dewa emosi terkejut dan ingin berhenti, tetapi dewa kupu-kupu di sampingnya sepertinya merasakan krisis. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melambaikan tangan kanannya ke depan. Di bawah ledakan niat membunuh, sedikit cahaya keemasan langsung menyala. Itu adalah tombak naga emas. Tembakan itu bahkan menusuk dewa emosional di sekitarnya dengan heran. Pistol itu melesat seperti naga, dengan aura yang sangat menyilaukan pada saat itu, sepertinya hanya ada cahaya keemasan antara dunia dan bumi, seperti kilat keemasan yang menembus lampu merah. Ding! Dalam suara yang tajam, air terjun yang mengalir deras di bawahnya sepertinya terpengaruh dan berhenti sejenak. Lalu jatuh lagi. Di langit, dewa kupu-kupu telah sadar kembali, memegang tombak naga emas di tangannya. Dia sangat kuat. Pada saat ini, dia sepertinya bukan lagi dewa kupu-kupu, tetapi dewa perang. Dan lampu merah juga menunjukkan sesosok wanita dengan rambut merah panjang disisir rapi menjadi ekor kuda dan memegang pedang panjang di tangannya. Cahaya merah jelas keluar dari pedang panjang itu. Saat ini, dia terlihat sedikit pucat, tetapi dia lebih terkejut, dan wajahnya yang cantik agak aneh. "Ibu, ini kita, jangan lakukan itu." Dewa emosional itu berkata dengan cepat. Wanita itu memandang Tang Wutong dengan curiga, dan tersenyum. "Saya melihat kalian berdua terbang ke sini. Saya ingin menakut-nakuti Anda." Kapan Wutong memiliki niat membunuh yang begitu kuat? Siapa yang menyinggung putri kecil kita? Setelah dewa kupu-kupu Tang Wutong melepaskan tembakan itu, pikirannya kembali normal, dan dia berkata dengan perasaan bersalah, "Ibu, maafkan aku. Aku baru saja menyadari sesuatu. Aku terstimulasi oleh dunia luar dan tanpa sadar melancarkan serangan. Apakah kamu baik-baik saja?" Wanita berambut merah itu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku sudah bertahun-tahun tidak menggunakan ilmu pedang ini, jadi aku benar-benar berkarat. Ayolah, tuanmu sedang menunggumu datang." Dewa emosi terkejut, dan tampaknya strategi ini bukan hanya ayah mertuanya. Dia menurunkan Tang Wutong dari langit dan jatuh ke dalam kolam. Ketika mereka mendekati ketinggian 100 meter dari tepi kolam, mereka sepertinya tiba-tiba melewati penghalang, dan pemandangan di bawah segera berubah. Di antara rimbunnya vegetasi terdapat tambahan halaman. Di halaman tersebut terdapat beberapa rumah kayu tempat anak-anak bermain dan para lansia beristirahat. Di tengah halaman, seorang pemuda pirang berdiri dengan tangan tegak, menyaksikan mereka datang dengan senyuman di wajahnya. "Guru." Dengan kakinya di tanah, dewa emosi bergegas maju beberapa langkah, memberi hormat pada pria pirang itu, dan berkata dengan hormat, "Bangunlah. Bahkan jika aku benar, kau hampir saja datang." Pemuda pirang itu tersenyum dan berkata, tapi dalam senyuman ini, ada sedikit ketidakberdayaan. Dewa kupu-kupu dengan penasaran berkata, "Guru, bagaimana kamu tahu bahwa kami akan datang? Mungkinkah kamu masih bisa memprediksi sekarang?" Pria pirang itu berkata dengan kesal, "Bagaimana saya bisa memprediksi? Ini hanya akurat untuk orang tua Anda. Orang itu selalu licik dan bijaksana, bagaimana dia bisa membiarkan saya pergi setelah dia setuju dengan saya?"
Melihat itu akan segera datang sudah waktunya, saya kira masalah ini akan datang. Benar saja, kalian berdua berlari. Jika Anda tidak pergi ke Tritriasures Hall, apakah ini masalah? Dan, Anda masih memiliki Dewa Fitnah Asura, bukan itu mendesak, bisakah Tangsan memberimu hal-hal ini? Dewa emosi memandang pria pirang itu dengan heran, Guru, Anda memiliki kesepakatan dengan ayah mertua saya. Pria pirang itu tersenyum pahit dan berkata, dia belum menghitungnya. Ngomong-ngomong, kamu masih memulai masalah ini. Pada awalnya, ketika Anda berkultivasi di benua Douluo, hal pertama yang Anda lihat adalah ayah mertua Anda. Orang lain tidak memahaminya, tetapi saya tahu betul. Ayah mertua Anda sebenarnya adalah temperamen yang lelah dan malas. Dia ingin mengajak ibu mertuamu berkeliling alam semesta. Hanya saja aku tidak bisa melepaskan tanggung jawab ini. Dia sudah beberapa kali mencari ahli waris, tapi tidak ada yang cocok. Akhirnya aku bertemu denganmu, ditambah lagi kamu ngobrol dengan Wutong saat kamu jatuh cinta. Dia akan mulai mengasahmu dengan berbagai cara, siap membiarkanmu mewarisi posisi duanya di masa depan. Nanti, sebentar, dia pergi mundur. Saat itu, aku baru saja pergi. Sebelum dia mundur, izinkan aku mengurus situasi di benua Douluo. Aku segera menemukanmu. Di awal, saya tidak tahu bahwa Anda adalah objek pilihannya, jadi tentu saja saya sangat gembira. Setelah mengamati Anda selama beberapa waktu, saya menemukan Wutong gadis kecil ini. Saat itu, saya sudah sedikit mengerti. Ngomong-ngomong, saya tidak tahan kesepian sejak lama. Saya datang ke alam dewa bertahun-tahun lebih awal dari ayah mertua Anda. Saya ingin mengambil keluarga saya. Saya tidak bisa menahan diri untuk sementara waktu. Begitulah cara saya menghubungi Anda, dan kemudian saya mewariskan keilahian aku memberikannya padamu. Setelah retret ayah mertuamu selesai, dia menemukan bahwa dia secara alami tidak akan melakukannya, tetapi itu dilakukan, dan dia tidak punya pilihan selain terus melecehkanmu. Pada saat itu, aku tidak berani menyinggung perasaannya lagi, dan bukan hal yang buruk bagimu untuk bekerja lebih keras. Mendengar dari guru, wajah dewa emosi telah berubah sedikit gelap. Ternyata ayah mertuanya menyiksanya sebagian besar masih karena guru ini. Benar, pria pirang di depannya adalah dewa emosional generasi sebelumnya, pemimpin dewa tingkat pertama, Rong Nianbing. Rong Nianbing tersenyum dan berkata, kamu nak, jangan cemberut. Meskipun kamu telah banyak menderita, bukankah kamu berakhir dengan semua kesulitan kamu? Saya juga memeluk keindahan. Guru kamu dan saya juga mengalami pembalasan. Kamu ingat? Ketika pertama kali datang ke alam Tuhan, ayah mertua Anda masih ingin mempermalukan Anda. Saat itu, saya pikir dia masih dirugikan. Dalam keputusasaan, saya harus meminta izinnya dan membiarkan dia melepaskan Anda. Biar dia yang membuat syarat. Ayah mertuamu. Selicin rubah. Pada titik ini, wajah Rong Nianbing juga agak gelap. Aku berjanji padanya bahwa dalam waktu 30 tahun, dia tidak akan meninggalkan alam Tuhan. Apa yang bisa dia lakukan? Aku harus membantunya setidaknya sekali. Tapi siapa tahu, ketika aku berjanji padanya, dia mengatakan kepadaku bahwa dia ingin melepaskanmu sejak lama, dan dia tidak berencana untuk membuatmu lebih keras lagi. Alasan mengapa aku membuatmu lebih keras adalah untuk membuatmu secepat mungkin. Fusi dengan dewa emosi, di bawah penindasan, fusi adalah yang tercepat. Setelah fusi selesai, bagus untuk menikahi Wutong. Penderita bodoh ini menyebalkan bagiku. Dewa kupu-kupu Tang Wutong tersenyum dan berkata, Guru, jangan menangis. Baik Anda dan ayah saya memiliki perhitungan. Siapa yang meminta Anda untuk menghitungnya terlebih dahulu, dan dia akan menghitungnya secara terbalik. Bukankah itu normal? Rong Dianbing berkata dengan marah, tapi keuntungan terakhir semuanya biarkan dia mengambil alih. Menantu itu mewarisi posisi Tuhan, bukankah itu orangnya? Dan, dia memiliki firasat tentang Tuhan. Pasti ada peristiwa besar di alam semesta. Demi kedamaian alam dewa, setelah retret itu, dia tidak berniat untuk menyerahkan status ilahi kepada Yu Hao lagi, tetapi harus memikul tanggung jawab ini sendiri. Lalu aku memikirkannya, saya diminta untuk memantau benua Douluo pada saat itu. Sangat mungkin saya telah jatuh ke dalam perangkapnya dan pergi memilih Yu Hao sendirian. Orang ini mungkin tidak tahu bagaimana caranya bahagia di balik layar. Jika Anda ingin berbicara tentang kelicikan lama, saya khawatir semuanya para dewa semuanya terikat satu sama lain, dan mereka tidak sebaik ayahmu. Ahem. Dai Yu Hao, dewa emosi, dengan cepat batuk 2 kali, dan berkata, Guru, jangan marah. Sudah bertahun-tahun, jadi lupakan saja. Rong Nianbing mendengus 2 kali dan berkata, baiklah, biarkan Tang apa kau datang padaku? Setelah aku cepat-cepat memberikan nyawa mereka, entah pada hari-hari tinggi burung itu miliki.
Dia masih langka dia juga, jadi biarkan dia menjualku menghitung uang kembali padanya. Emosi Tuhan matanya sedikit meredup, dan berkata, Guru, sesuatu yang serius terjadi. Ayah mertua dan ibu mertua saya semua dipenjara oleh dewa penghancur. Kami hampir ditangkap oleh dewa dosa asal yang diutus oleh dewa penghancur, dan akhirnya lari keluar. Hah? Meskipun Rong Nianbing telah menebak beberapa hal, ketika dewa emosional mengatakannya, dia tidak dapat menahan keterkejutannya. Ayah mertua dan ibu mertuamu ditangkap oleh dewa kehancuran? Kapan dewa kehancuran menjadi begitu kuat? Kata Rong Nianbing dengan heran. Dia membawa keluarganya ke sini untuk hidup dalam pengasingan. Sudah lama sejak dia melihat dewa lain memfitnahnya, dan dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi pada Komite Alam Dewa. Tepatnya, tidak banyak dewa di seluruh dunia yang tahu apa yang terjadi pada Komite Alam Dewa. Dewa emosi tiba-tiba merebut kekuasaan dari Komite Alam Dewa, dan menggunakan ibu mertuanya untuk hamil. Hal-hal yang mengancam seagot Tangsan diceritakan secara singkat. Setelah mendengarkan ceritanya, mata Rong Nianbing menunjukkan ekspresi yang serius sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Wanita berambut merah itu mendatanginya, memeluknya, matanya yang indah menunjukkan sedikit kekhawatiran. Bagaimanapun juga, Dewa Penghancur adalah penegak hukum dari alam dewa, dan juga bisa disebut Raja Dewa. Sekarang dia mengontrol pusat alam dewa, dan memiliki kendali yang kuat atas seluruh alam dewa. Ada juga 8 dewa utama tingkat pertama di bawah anak buahnya, dan kekuatan mereka pasti tidak ada duanya di dewa saat ini. Setelah beberapa lama, bahkan ketika dewa kupu-kupu Tang Wutong menunggu dengan sedikit cemas, Rong Nianbing berbicara lagi, dan dia bergumam, bagaimana menurutku, satu-satunya perasaanku adalah dewa kehancuran ini. Sama seperti saya. Saya tidak percaya ketika saya membunuhnya. Pengkhianat tua ayah mertua Anda tahu bahwa dewa kehancuran memiliki ketidakpuasan yang kuat padanya, tetapi dia tidak memiliki persiapan. Ini tidak mungkin. Tang Wutong berkata dengan cemas, bukankah ayahku sudah siap? Kamu adalah persiapannya. Itu sebabnya kami datang kepadamu untuk meminta bantuan. Guru, kamu harus membantu kami dan membantu kami menyelamatkan ayah dan ibuku. Tolong. Kamu di sini. Rong Nianbing melambaikan tangannya dan berkata, ayo. Selamatkan ayah dan ibumu, saya tidak memiliki kemampuan. Saya bahkan tidak memiliki posisi fitnah. Bahkan jika saya telah mengumpulkan para dewa selama bertahun-tahun, paling-paling itu setara dengan kekuatan bertarung dewa tingkat pertama. Sama sekali tidak mungkin mengalahkan dewa kehancuran. Aku tidak bisa memahami segel dewa kehancuran pada ayahmu. Dewa kupu, kupu terpana. Guru, apakah kamu tidak bersedia membantu kami? Rong Nianbing mendengus, dan berkata, apakah mungkin tidak membantu? Saya berjanji kepada ayahmu, dia akan berada di kapal pencuri. Jika saya tidak salah ayahmu pasti memiliki sesuatu untuk dibawa kepadaku, tapi dia jelas tidak membiarkan aku menyelamatkannya secara langsung. Benar kan? Bayi magangku. Sambil berbicara, dia sudah melihat ke arah dewa emosi. Mata dewa emosi menunjukkan kekaguman, guru, kamu terlalu bijak. Ayah mertua benar-benar memiliki sesuatu untuk kubawakan untukmu. Sambil berbicara, dia mendatangi dewa emosi dan membisikkan sesuatu. Ekspresi emosional berubah terus-menerus. Setelah mendengarkan kata-katanya, dia berkata dengan marah, saya tahu bahwa Tangsan tidak akan membuat saya murahan. Jika saya tidak menguras semua sisa nilai Laosi, dia bisa melepaskannya. Apakah aku pergi? Dewa kupu memandang dewa emosi dengan beberapa keraguan, tetapi dewa emosi menggelengkan kepalanya dengan lembut ke arahnya, tetapi ada sedikit senyum di matanya. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo cepat. Aku akan menangani masalah ini. Aku benar-benar berhutang budi padamu. Kata Rong Nianbing dengan marah, dan berbalik dan berjalan menuju rumah kayu. Wanita berbaju merah buru-buru mengikutinya, dan sebelum pergi, dia memberikan tatapan minta maaf kepada dewa emosi dan dewa kupu-kupu. Dewa kupu-kupu mendatangi dewa emosi dan bertanya dengan suara pelan, apa yang terjadi? Apa yang ayah saya minta dari Anda untuk memberitahu guru? Mengapa guru langsung marah? Dewa emosi secara misterius berkata, jangan katakan apa. Dishen berkata dengan marah, jangan bilang begitu. Oke, jangan pergi ke tempat tidur wanita tua saya di masa depan. Nona, Anda tidak bisa melakukan ini. Ayah mertua yang meminta saya untuk merahasiakannya, dan bahkan Anda tidak bisa memberitahu. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Lalu kamu bilang, atau bukan? Kataku. Dihadapkan pada ancaman istrinya, dewa emosional itu langsung mengabaikan permintaan ayah mertuanya. Apa yang lebih penting daripada seorang istri?
Berbisik di telinga istrinya untuk beberapa saat, Dewa Kupu-Kupu mengungkapkan ekspresi tertegun, jadi begini, seperti ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Siapa yang harus kita tuju? Dewa emosi, pergi dan temukan orang yang sangat penting. Ayah mertua Anda mengatakan bahwa apakah Anda dapat membujuk orang ini terkait dengan apakah Anda dapat menyelamatkannya. Saya harap semuanya berjalan dengan baik. Kupu-kupu Tuhan berkata dengan beberapa keraguan, mengapa kedengarannya Anda tidak memiliki banyak kepercayaan diri? Dewa emosional tersenyum pahit. Jika Anda mengubah siapa Anda, saya khawatir saya tidak akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi jika saya ingin membujuk orang lain untuk berurusan dengan suami saya. Kupu-kupu dewa terkejut, dan kemudian terkejut, maksud Anda, kami akan menemukan Dewi Kehidupan? Dewa emosi mengangguk tak berdaya, dan berkata, ini adalah tugas kedua dan terpenting yang diberikan oleh ayah mertuaku. Guru itu benar, dia tidak bisa melawan Dewa Kehancuran. Dewa Kehancuran adalah penegak hukum para dewa. Dia sangat kuat dan mengontrol pusat para dewa. Dalam hal ini, kita tidak memiliki kesempatan sama sekali. Oleh karena itu, jika kita ingin melawan Dewa Kehancuran, kita membutuhkan seseorang senang rasanya bisa menolak kehadirannya secara frontal. Sekarang dua Dewa Raja tidak ada dan ayah mertuanya disegel, hanya Dewi Kehidupan ini yang bisa melakukannya. Dewa Kupu menatapnya dengan tatapan kosong dan berkata, kamu tidak bercanda. Oke. Mari kita bujuk istri lain untuk berurusan dengan suaminya. Bagaimana Anda tahu bahwa Dewi Kehidupan tidak mendukung Dewa Kehancuran? Orang adalah suami dan istri. Dewa emosi, setiap dewa memiliki ilmunya sendiri. Ayah mertua memberitahu ketika Dewa Kehancuran menanganinya, Dewi Kehidupan tidak muncul. Dan jika Dewi Kehidupan juga mendukung Dewa Kehancuran, maka ia tidak perlu mengancam ibu mertuanya saat berhadapan dengan mertuanya. Oleh karena itu, Dewi Kehidupan tidak boleh mendukung Dewa Kehancuran, tetapi dia tidak muncul untuk menghentikannya, menemukannya dan membujuknya untuk menghentikan Dewa Kehancuran adalah kuncinya. Hanya dengan kekuatan Dewi Kehidupan yang memungkinkan untuk membantu ayah mertuanya mengangkat segel. Dewa Kupu-kupu terpana, dan ada sedikit pemikiran di matanya yang berwarna merah jambu biru. Ini belum terlambat, ayo cepat pergi. Kami pergi ke hutan kehidupan di mana Dewi Kehidupan berada, dan berharap dia masih di sana. Dewa emosi menarik Dewa Kupu-kupu dan terbang, tapi tiba-tiba terdengar suara samar Dewa Kupu-kupu, Yuhao. Ah! Dewa emosi berpaling untuk melihatnya. Wajah dewa-dewa tiba-tiba menunjukkan senyuman tipis. Jika suatu hari, Anda ingin melawan seluruh dunia, saya akan selalu berada di sisi Anda, dan saya tidak akan membiarkan Anda menghadapinya sendirian. Dewa emosi mengguncang seluruh tubuhnya, menatapnya dengan aneh, Wutong. Dewa kupu dengan ringan bersandar padanya, kamu menjadi orang baik, aku adalah istri orang baik, dan jika kamu orang jahat, aku istri orang jahat. Tidak peduli kapan kita tidak berpisah, oke? Ah. Dewa emosi tersenyum, jadilah orang yang baik, dan saya akan membantu Anda melakukan hal-hal yang baik. Jika Anda adalah orang jahat, saya akan membiarkan hal-hal buruk Anda digunakan pada saya. Kamu orang jahatnya, kata Tang Wutong kesal. Dewa emosi tersenyum, bukankah kamu sering mengatakan itu saat kamu tidur? Kamu. Ada sentuhan kehangatan yang mengalir di hati mereka, dan mereka dengan cepat terbang menuju hutan kehidupan tempat Dewi Kehidupan berada. Komite Alam Dewa. Tuhan. Dewa yang tamak itu berdiri dengan hormat dan memberi hormat kepadanya dari Dewa Kehancuran. Dewa Kehancuran berkata dengan suara yang dalam, siap. Dewa Keserakahan mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya sudah siap. 108 pilar kekuatan pikiran yang telah kita atur pada para dewa selama bertahun-tahun semuanya terhubung kalau sudah berakhir, kamu bisa mengontrolnya kapan saja. Dua cahaya kuat keluar dari mata merah Dewa Kehancuran, dan pikiran kehancurannya juga bercampur dengan kegembiraan yang sangat kuat. Hari ini akhirnya tiba. Alam dewa pasti akan menjadi lebih kuat di bawah kepemimpinanku. Ikutlah denganku. Saat dia berkata, Dewa Penghancur mengangkat tangan kanannya, dan gerbang cahaya langsung muncul di sampingnya. Mata kecil dari dewa yang rakus bersinar dengan cahaya serakah, dan dengan cepat mengikuti di belakang Dewa Kehancuran dan memasuki gerbang cahaya bersama. Satu langkah gelap, satu langkah cerah. Saat objek latar depan menjadi jelas lagi, segala sesuatu di sekitarnya menjadi berbeda. Dewa Keserakahan menemukan bahwa dia mengikuti Dewa Kehancuran ke platform, dan platform ini tepat di atas puncak Komite Alam Dewa. Melihat ke kejauhan, ada lautan awan, tetapi ada perasaan samar-samar karena menghadap semuanya. Dewa Keserakahan tidak bisa menahan perasaan bersemangat, dia tahu bahwa tempat ini hanya dapat diakses oleh 5 anggota Komite Alam Dewa. Dan hari ini, saya benar-benar mengikuti Dewa Kehancuran.
Dia pasti tidak berpikir bahwa Dewa Kehancuran memiliki ide untuk mempromosikannya menjadi anggota Komite Alam Dewa. Pada kenyataannya, dia tidak memiliki kemampuan itu. Itu bukan kekuatan tingkat atas, tidak mungkin memiliki kemampuan seperti itu, belum lagi dia sendiri adalah dewa jahat, dan bahkan lebih sulit untuk menjadi anggota Komite Alam Dewa. Dewa Penghancur membawa Dewa Keserakahan ke sini dengan hanya satu tujuan, dan itu adalah untuk bersaksi. Dia ingin Dewa Keserakahan menyaksikan semua yang telah dia lakukan. Ini akan menjadi saat ketika alam dewa akan dicatat dalam sejarah-sejarah. Dewa Kehancuran membuka tangannya dan berteriak dengan bangga ke langit. Boom! Dipengaruhi oleh pikiran kehancurannya, seberkas cahaya ungu hitam naik ke langit di sekitar tempat dia berada. Tiba-tiba, langit mulai berubah warna menjadi ungu dan hitam, dan itu meluas menuju kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan. Datang! Dalam gagasan kehancuran yang menghancurkan bumi ini, dewa yang rakus buru-buru berlutut dengan satu lutut, dan lingkaran cahaya 7 cincin muncul di belakang kepalanya, berkilau dengan cahaya keemasan gelap, menjaga dirinya sendiri. Area langit yang luas ditutupi oleh awan dan kabut hitam ungu, dan lampu listrik melayang di awan. Lengan terbuka Dewa Kehancuran perlahan berkumpul di dadanya, dan awan cahaya keemasan tiba-tiba menyala di dadanya. Itu adalah kunci emas dalam bentuk bintang berujung 8 yang diberikan Tangsan kepadanya. Cahaya keemasan yang lembut dan mulia bersinar, dan lingkaran keemasan diam-diam menyebar, dan bahkan penghancuran Dewa Penghancur tidak dapat mengguncang cahaya yang dipancarkan olehnya. Sebuah lingkaran halo muncul di belakang kepala Dewa Kehancuran, dan 9 lingkaran halo itu saling tumpang tindih, berubah menjadi lingkaran halo Dewa Puncaknya. Dewa Penghancur membuka mulutnya dan menghembuskan nafas. Tiba-tiba, udara di depannya sedikit terdistorsi, dan sinar cahaya ungu kehitaman berkumpul di depannya dari segala arah. Sinar cahaya ini menarik busur, yang sangat spektakuler. Pada akhirnya, itu mengembun menjadi bagian kecil di depannya. Kristal hitam ungu heksagonal. Inilah tepatnya lambang Dewa Kehancuran. Itu pada tingkat yang sama dengan lencana Dewa Syura yang diberikan Tangsan kepada Dewa Emosi. Dewa Kehancuran mencubit lencananya dan perlahan menekannya ke kunci emas dari bintang berujung 8. Tiba-tiba kunci emas itu berubah menjadi emas ungu, lambang Dewa Penghancur itu seperti permata, bertatahkan inti berbentuk kunci para dewa. Hanya anggota dari Komite 5 Dewa yang dapat menggunakan lencana mereka untuk mengontrol pusat para dewa. Ketika ungu dan emas beriak, seluruh dewa tampak bergetar. Sedikit dengungan mengikuti. Ide kehancuran ungu hitam yang melonjak ke langit memudarkan sedikit kehancuran di saat berikutnya, tapi itu menjadi lebih ambisius. Pusat para dewa, buka pikiranku! Dewa Kehancuran berteriak. Lapisan cahaya ungu keemasan tiba-tiba mekar di depannya, berubah menjadi lingkaran tirai cahaya melingkar keemasan ungu dan meluas. Pada tirai cahaya, bintik-bintik cahaya dari berbagai warna berkedip sedikit. Tuhan, bukankah kamu harus menangkap Putri Seagot dan Dewa Emosi dulu? Bisik dewa yang rakus. Bagi Seagot, mereka semua memiliki kecemburuan yang dalam di hati mereka. Bagaimanapun, bahkan Dewa Kehancuran tidak akan berani untuk benar-benar menyakiti Seagot. Dewa Kehancuran dengan dingin mendengus, aku akan membicarakannya nanti. Sekaranglah waktunya untuk memulai tujuan besar kita, bagaimana kita bisa diganggu oleh hal-hal kecil itu? Saat dia berkata, dia mengangkat tangan kanannya dan menarik petir pada cahaya ungu keemasan bulat. Klik itu. Setelah beberapa saat, titik cahaya ungu keemasan muncul di tirai cahaya, dan sinar ungu keemasan yang lepas dari Komite Alam Dewa juga dengan cepat memisahkan berkas cahaya ungu keemasan dan menembaknya. Disinilah pusat alam dewa sangat kuat. Melalui pusat alam dewa, hampir semua yang ada di alam dewa dapat dikendalikan dari jarak jauh. Siapapun yang berkuasa dapat mengendalikan alam dewa melaluinya. Ketika pusat alam dewa masih di tangan Seagot, dia hampir tidak pernah menggunakannya. Alam dewa selalu damai dan bebas, dan dia tidak mau menggunakan pusat alam dewa untuk memengaruhi kedamaian alam dewa. Faktanya, ketika para dewa baik dan jahat menguasai alam dewa, mereka jarang menggunakan pusat alam dewa. Hanya ketika alam dewa sedang mengalami peristiwa besar, perlu menggunakan pusat alam dewa. Setelah pusat alam dewa diaktifkan, itu berarti alam dewa akan terpengaruh. Saat berkas cahaya ungu keemasan terpisah satu persatu, pada tirai cahaya melingkar, bintik cahaya ungu keemasan mulai muncul dengan cepat. Mata Dewa Kehancuran dan Dewa Keserakahan juga mulai menjadi antusias. Mereka telah merencanakan perluasan alam dewa. Titik cahaya ungu dan emas adalah pilar kekuatan pikiran yang telah mereka atur. Setiap pilar kekuatan pikiran dapat menyerap sebagian besar kekuatan pikiran di alam dewa. Kekuatan pikiran manusia ini, setelah memasuki alam dewa, secara bertahap akan berubah menjadi vitalitas surga dan bumi, memenuhi kebutuhan para dewa,
Tetapi seiring berjalannya waktu, para dewa tidak akan mampu menyerap begitu banyak vitalitas langit dan bumi. Menyelamatkan dunia. Sederhananya, alam dewa itu seperti ruang yang membawa para dewa. Ruang ini dibentuk oleh kekuatan unsur langit dan bumi, yang seperti pembatas ruang, perisai, sumber energi, dan sebagainya. Semakin besar kekuatan langit dan bumi, semakin stabil ruangnya. Dan ketika kekuatan langit dan bumi melemah, ruang ini juga akan menjadi tipis, dan ketika menjadi tipis sampai batas tertentu, ada kemungkinan pecah. Yang harus dilakukan dewa penghancur sekarang adalah memobilisasi vitalitas langit dan bumi yang terkumpul di alam dewa selama bertahun-tahun, memperluas ukuran ruang ini, dan membuat ruang ini lebih luas, mampu mencakup lebih banyak bidang dan menyerap lebih banyak kekuatan pikiran. Sehingga alam dewa dapat membawa lebih banyak fitnah ilahi dan menjadi lebih kuat. Titik awalnya tidak diragukan lagi bagus. Kekuatan pikiran yang terkumpul di alam dewa selama bertahun-tahun telah cukup besar, tetapi satu-satunya masalah adalah jika bencana yang dijelaskan oleh Dewa Laut benar-benar terjadi di alam dewa, kemudian dewa setelah diregangkan dan diperbesar stabilitas ruang itu sendiri akan sangat melemah karena ketipisannya, dan masalah mungkin muncul. Jadi Poseidon selalu tidak setuju dengan dia yang memperluas alam dewa. Pada saat ini, Seagot telah dipenjara, dan pusat alam dewa jatuh ke tangan dewa kehancuran, dan tidak ada lagi kekuatan untuk menahannya. Dewa penghancur diam-diam telah meminta bawahannya untuk mengatur 108 pilar kekuatan pikiran di seluruh alam dewa. Selama mereka dimobilisasi, mereka dapat menyerap kekuatan surga dan bumi dari alam dewa melalui pilar kekuatan pikiran ini, dan kemudian menggunakan alam dewa. Pusat secara langsung memobilisasi, sehingga memainkan peran memperluas alam dewa. Jika seseorang dapat menyaksikan alam dewa dari tempat yang sangat jauh, mereka akan menemukan bahwa seberkas cahaya ungu keemasan ditarik dari pusat alam dewa, naik dari tanah, dan menyuntikkan emas ungu yang kuat ke udara. Di seluruh alam dewa, vitalitas langit dan bumi yang kuat mulai berfluktuasi dengan keras, dan awan yang awalnya halus dan bergema mulai berkumpul menuju sinar ungu keemasan. Seluruh alam dewa juga mulai sedikit gemetar. Kastil tua di tengah danau. Getaran tiba-tiba dari alam dewa membangunkan Seagot yang sedang bermeditasi. Dia membuka matanya dengan cepat, dan Xiao Wu, yang duduk di sebelahnya, berkata dengan tatapan bingung, "Aku tidak tahu apa yang terjadi, ada apa?" Poseidon tidak menjawab. Dia turun dari tempat tidur dan berjalan cepat ke jendela. Melihat keluar jendela. Tidak jauh dari mereka, seberkas cahaya ungu emas naik ke langit, menyinari sebagian besar langit dengan warna yang sama. Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan surga dan bumi yang kaya berkumpul menuju sinar ungu keemasan dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan danau di bawah kastil tua sedikit bergetar. Poseidon memejamkan mata dan menggelengkan kepalanya, ada sedikit rasa pahit di wajah. "Kenapa kamu harus pergi ke sini? Kenapa kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Apakah kamu begitu ingin membuktikan sesuatu kepadaku?" Xiao mendatangi Seagot dan berbisik, "Saudaraku, aku tidak baik." Seagot menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan tanpa kamu hamil, Dewa Penghancur tidak akan menahannya, dia bahkan akan mengambil risiko lebih mati-matian, yang akan menyebabkan kekacauan yang lebih besar. Yu Hao dapat melihat bahwa semua ini ada dalam perhitungan saya, mungkin Anda juga dapat melihatnya." Xiao tampak naif, pada kenyataannya, bukankah es dan salju itu pintar? Saat mereka masih di benua Douluo, Xiao Wu adalah partner terbaiknya. Tanpa Xiao Wu, Seagot mungkin tidak akan bisa mengalahkan musuh pamungkasnya. "Kamu tidak pernah bertanya padaku karena kepercayaanmu padaku." Poseidon memeluk istrinya dan berkata dengan lembut. Xiao Wu bersandar lembut di pelukannya dan berkata, "Aku istrimu. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan atau apa yang ingin kamu lakukan, aku akan bersamamu. Aku tidak perlu bertanya apapun, karena suamiku tidak pernah itu akan salah." Melihat senyum di wajah istrinya, Poseidon memberikan senyum masam dan menghela nafas pelan. "Tapi kali ini, saya tidak yakin apa yang saya lakukan itu benar atau salah." Xiao Wu tersenyum dan berkata, "Apakah itu benar atau salah, kita bisa menghadapinya bersama." Poseidon juga tersenyum, "Senang melihatmu di sisiku." Setelah mengatakan ini, dia melihat ke sinar ungu emas cahaya yang naik ke langit tapi tidak bisa menahan nafas lagi, dan berkata, "Alasan mengapa aku mengenalnya dalam keadaan akan ada beberapa tindakan, aku masih membiarkan semuanya berjalan dan membiarkan dia menyegelku. Itu karena aku tidak ingin perang di alam dewa." Xiao Wu menatap ke arah Seagot. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa maksud sang suami, ya. Alam dewa ada di tangan Seagot. Meskipun Tang San sudah lama tidak berada di alam dewa, dia jauh dari akar yang dalam dan kuat sebagai dewa penghancur.
Namun, dia harus benar-benar menjadi penguasa alam dewa, selama dia mau, sama sekali tidak sulit untuk mengumpulkan sekelompok orang di sekitarnya. Terlebih lagi, ada banyak mitra dan dukungan di sekitarnya. Tapi bagaimana dengan dewa kehancuran? Dewa penghancur mendominasi 7 dewa dosa asal, serta dukungan dari dewa tingkat kedua dan ketiga lainnya. Usahanya untuk memperluas alam dewa bahkan lebih didukung oleh banyak dewa di alam dewa. Dalam keadaan ini, jika Poseidon sepenuhnya siap untuk memulai pertempuran dengan dewa penghancur, dan pada akhirnya mengusirnya, maka perang di alam dewa mungkin tak terhindarkan. Dengan pusat alam dewa di bawah kendalinya, Poseidon memiliki peluang besar untuk menang. Tapi lalu kenapa? Kemenangan perang ini niscaya akan menyebabkan jatuhnya banyak dewa, dan pasti akan menjadi malapetaka bagi para dewa. Terlebih lagi, yang sebenarnya dikhawatirkan Poseidon di dalam hatinya adalah bahwa dewa penghancur akan mengambil risiko jika dia tidak bisa mendapatkannya, dan menggunakan kekuatan yang tidak boleh digunakan. Untuk ini, Poseidon sudah menyadarinya. Setelah dewa kehancuran dimulai kali ini, itu bisa dikatakan mudah. Kecuali melarikan diri dari dewa emosi, semuanya terkendali. Dalam hal ini, bahkan jika hatinya penuh dengan kehancuran, dia tidak akan ambil resiko tidak menggunakan kekuatan tabu yang tidak boleh digunakan. Tidak akan ada perang di alam dewa, dan hanya dewa dari garis seagot yang dirugikan. Kakak ketiga, kamu terlalu baik, bisik Xiao. Poseidon tersenyum tipis, dan berkata, bagaimanapun, dewa kehancuran adalah yang paling tua dari para dewa, dan pikirannya tidak salah. Hanya saja dia telah tersesat karena keluhan di dalam hatinya. Tetapi tidak peduli apa, para dewa bisa hari ini, dengan pujiannya yang luar biasa, belum lagi, dia adalah suami dari Dewi Kehidupan. Dewi Kehidupan untuk dunia roh, memberikan kontribusi yang luar biasa, ini adalah milikku yang tidak sedikit. Pada awalnya, dunia roh dua dewa serahkan pada saya, ingatkan saya bahwa saya harus melindungi alam dewa dan menganggap keamanan alam dewa sebagai yang terpenting. Saat itu mereka mengatakan kepada saya bahwa itu mungkin untuk menghadapi masalah dewa penghancur. Saya sedang berpikir tentang bagaimana menangani diri saya sendiri. Hubungan dengan dewa penghancur. Selama bertahun-tahun, saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk menanggungnya dan membiarkannya. Dengan mudah tidak bertentangan dengannya, bahkan tidak pernah menggunakan kekuatan pusat dewa, hanya berharap untuk menyelesaikan masa depannya. Keluhan karena bisa mengendalikan alam dewa. Tapi, dia masih tidak bisa melepaskan. Xiao berkata, saudaraku, semua orang bisa melihat kerja kerasmu selama bertahun-tahun. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tang San berkata, sekarang dewa penghancur telah mulai memperluas alam dewa. Ini adalah proses yang relatif lambat. Saya berharap itu akan dapat menghentikannya. Tetapi hanya jika dia diizinkan untuk melepaskan niatnya sepenuhnya, itu bisa menjadi kenyataan. Untuk mengatasi krisis ini, saya pernah memiliki firasat bahwa ketika kesengsaraan besar alam dewa datang, ada beberapa poin kunci yang menjadi prioritas utama untuk dapat mengatasi bencana, dan beberapa di antaranya berhubungan dengan dewa penghancur dan dewi kehidupan. Tubuh. Xiao berkata, kalau begitu haruskah kita membiarkan dia terus seperti ini? Jika perluasan alam dewa selesai, itu tidak akan bisa diubah. Tang San memandang Xiao dan berkata, sebenarnya, aku tidak pernah sepenuhnya yakin apakah malapetaka itu akan datang. Jika benar-benar tidak ada malapetaka yang akan datang saat itu, maka akulah yang salah, dan dewa kehancuran adalah ya. Tidak ada gunanya aku bertarung dengannya lagi. Saat itu, aku akan melamar dia untuk menyerahkan posisi para dewa, dewa laut dan dewa asura, mari kita menyerah. Lalu, aku akan membawamu ke sana pergi dan lihat di tempat lain. Jika anak-anak kita mau mengikuti kita, mereka akan membawanya. Jika mereka bersedia tinggal di alam dewa, mereka juga siap membantu. Dibandingkan dengan kekuatan, saya lebih bersedia untuk tinggal bersama Anda dan membawa Anda ke sana melihat dunia luar, hidup kita akan lebih mengasyikkan. Pada titik ini, matanya menunjukkan sedikit kerinduan, dan Xiao melakukan hal yang sama. Boom, raungan rendah bergema di udara. Melihat emas ungu di langit, ekspresi dewa emosi dan dewa kupu-kupu tidak bisa membantu tetapi berubah secara drastis. Apakah ini kekuatan pusat alam dewa? Dewa emosi bertanya pada dewa kupu-kupu. Kupu-kupu dewa berkata, saya tidak tahu, saya belum pernah melihat ayah saya menggunakan pusat para dewa. Tapi yang pasti hanya pusat para dewa yang dapat menyebabkan perubahan besar. Sepertinya dewa kehancuran sudah mulai bertindak. Sekarang, secara alami, mereka tidak tahu bahwa dewa kehancuran menggunakan pilar pemikiran, tetapi mereka tahu tujuan dari dewa kehancuran. Kita harus cepat.
Dewa emosional berkata dengan suara yang dalam, memegang tangan Dewa Kupu-Kupu, dan terbang cepat ke depan. Tujuan perjalanan mereka sangat dekat. Di antara 5 dewa tertinggi dari Komite Alam Dewa, baik Dewa Penghancur dan Dewi Kehidupan memiliki tempat masing-masing, karena ketika Alam Dewa baru saja terbentuk, tidak ada keberadaan Komite Alam Dewa, begitu pula 5 dewa tertinggi dari Komite Alam Dewa. Mereka terpilih belakangan, dan sebelum itu, mereka semua mendapat tempat. Dewa Kehancuran adalah penghancuran kastil, dan Dewi Kehidupan adalah hutan kehidupan. Dewa Kebaikan, Dewa Jahat, dan Dewa Syura juga memiliki tempat masing-masing. Hanya setelah warisan posisi para dewa, tempat tinggal asli mereka diserahkan kepada dewa asli. Ini adalah penghormatan bagi mereka, jika mereka kembali ke alam dewa, mereka akan dapat tinggal di sana. Oleh karena itu, para dewa baik, jahat, dan dewa laut sekarang tinggal di Komite Alam Dewa. Hutan Kehidupan, tempat tinggal Dewi Kehidupan, terletak di tepi alam dewa, karena Dewi Kehidupan suka diam secara alami, dan dia menciptakannya, dia harus mengamati perubahan di alam dewa di dekatnya. Langit di depan tiba-tiba berubah menjadi hijau pudar, meskipun masih ada jarak tertentu antara nafas. Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu dengan jelas merasakan bahwa seluruh tubuh tampak menjadi lebih halus, dan vitalitas yang kaya mengalir ke dalam tubuh, membuat mereka kecepatan kekuatan elemen langit dan bumi sendiri jelas meningkat, dan rohnya menjadi lebih pelupa. Ia pantas menjadi dewa positif terkuat di dunia saat ini. Kekuatan ilahi yang dikendalikan oleh Dewi Kehidupan masih di atas dewa baik saat ini. Bagaimanapun, waktu dewa yang baik untuk datang ke alam dewa relatif singkat. Di bawah langit hijau pucat, area hutan yang luas terhampar di sana, dan nafas kehidupan yang kuat terpancar darinya. Hutan ini terbentang dalam jalur panjang, tepat di tepi alam dewa. Melihat ke kejauhan dari sini, melalui awan dan kabut samar, Anda dapat melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya dan banyak cahaya aneh. Ini adalah tepi realm dewa yang sebenarnya. Hutan kehidupan Dewi Kehidupan ada di sini, dan juga memiliki cita rasa alam dewa penjaga. Dewa Emosi memimpin Dewa Kupu-Kupu perlahan-lahan jatuh ke tanah. Mereka tidak bisa langsung terbang ke kisaran hutan kehidupan. Itu tidak menghormati Dewi Kehidupan. Untuk dewa tertinggi ini, mereka harus menghadapinya dengan sikap terbaik. Beberapa kilometer jauhnya dari hutan kehidupan, mereka telah jatuh ke tanah. Tidak jauh dari hutan kehidupan, seberkas cahaya ungu emas juga naik ke langit, seperti pilar langit yang menopang seluruh alam dewa, dan itu spektakuler. Selain itu, dalam proses jatuh, Dewa Emosi juga menemukan beberapa detail. Tepi alam dewa sudah memancarkan cahaya ungu keemasan saat ini, dan cahayanya sepertinya mencuat sedikit demi sedikit. Cahaya redup berkedip, dan mata Dewa Emosi membeku selama beberapa menit, dan jatuh ke tanah, memegang erat tangan Dewa Kupu-Kupu, lalu berjalan ke arah hutan kehidupan. Semakin dekat Anda dengan hutan kehidupan, semakin jelas perasaan Anda. Nafas kehidupan yang terpancar dari hutan kehidupan ini terlalu kaya, dan itu sangat bermanfaat bagi dewa manapun. Sambil bernafas, vitalitas yang kaya membasuh tubuh, dan kelelahan dalam perjalanan ini tampaknya telah sepenuhnya lenyap, dan roh serta roh mereka secara alami dipulihkan ke kondisi terbaiknya. Pepohonan di hutan kehidupan sangat aneh, batangnya berwarna hijau. Seperti diukir dari Jasper, tapi daunnya berwarna hijau tua transparan, dan samar nafas kehidupan dipancarkan dari daun hijau tua. Aneh dan menakjubkan. Halaman rumput di bawahnya sangat lembut, dan setiap rumput penuh dengan bisnis, dan orang tidak tahan untuk menginjaknya. Dewa emosional mengambil Dewa Kupu-Kupu, tergantung sedikit, meninggalkan tanah tanpa menyentuh tanaman apapun di sini, dan kemudian melayang ke hutan kehidupan. Memasuki hutan kehidupan adalah perasaan lain. Pada saat itu mereka semua memiliki perasaan kembali ke alam. Tidak dapat menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma yang hanya dimiliki tanaman, rasa yang menyegarkan, dan gerakan yang tak terlukiskan. Dewa Emosi menyebarkan kesadaran spiritualnya, dan suaranya ditransmisikan melalui kesadaran Tuhan. Dewa Emosi, Dewa Kupu-Kupu, bersama istrinya, datang mengunjungi Dewi Kehidupan. Dapatkah Dewa Dewi ada di sana? Suaranya menyebar jauh melalui kesadaran Tuhan. Di luar, di hutan kehidupan ke kejauhan. Setelah meneriakkan kata-kata ini, ekspresi Dewa Emosi menjadi sedikit aneh. Sesuatu yang gugup. Disebut seperti ini 3 kali tanpa jawaban, tetapi Dewa Emosi tampak lega. Apakah Dewi Kehidupan tidak ada di sana? Tanya Dewa Kupu-Kupu dengan suara rendah. Dewa Emosi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Sebenarnya, saya harap dia tidak ada di sini. Mengapa Anda ingin saya pergi? Mengapa kamu ingin aku pergi? Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar pelan. Para Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu tiba-tiba menoleh,
hanya untuk melihat Dewi Kehidupan dengan gaun aqua hijau melayang tidak jauh di belakang mereka, memandang mereka dengan damai. Melihatnya, Dewa Emosi menenggelamkan hatinya dan berkata dengan senyum masam, "Jika kamu tidak ada di sini, setidaknya kamu bukan kaki tangan pelecehan itu. Mungkin kamu telah dipenjara oleh Dewa Penghancur. Dalam hal itu, setidaknya kamu masih ada di pikiranku." Dewi Kehidupan. Setelah mendengar kata-katanya, tubuh Dewi Kehidupan sedikit bergetar, dan ada beberapa riak lagi di matanya yang tenang. "Ikutlah denganku." Dewi Kehidupan berkata dengan acuh tak acuh dengan lambaian lengan bajunya yang besar. Lapisan cahaya biru laut naik dari udara tipis, menopang tubuh mereka bertiga, melayang menuju hutan kehidupan. Dishan menoleh untuk melihat Dewa Emosi, dengan tatapan bertanya-tanya di matanya, tetapi Dewa Emosi menggelengkan kepalanya padanya. Tidak peduli seberapa pintar dia, saat ini dia tidak bisa menebak apa tujuan Dewi Kehidupan, apalagi sikap Dewi Kehidupan seperti apa sekarang. Cahaya biru laut melayang sangat cepat, tanaman di sekitarnya terus terbang mundur, vitalitas di udara menjadi lebih intens, tetapi sekarang Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu tidak punya waktu untuk menghargai ini. Seperempat jam kemudian, pemandangan di depan tiba-tiba terbuka, dan area terbuka yang luas terungkap di hutan kehidupan ini. Tempat terbuka itu ditutupi dengan rumput hijau, dan semua jenis bunga kecil bermekaran penuh, dan mereka sangat indah. Dan di sini, ada juga nafas kehidupan yang terkuat, seolah-olah setiap partikel kecil di udara terkondensasi oleh vitalitas. Perasaan mengejutkan muncul di hati Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu pada saat yang sama, dan mereka terkejut melihat tidak jauh di depan, sebatang pohon raksasa berdiri dari udara tipis, dan ruang terbuka di sekitarnya semuanya berada di bawah kanopi. Pohon raksasa ini benar-benar satu-satunya yang terlihat dalam hidupnya untuk Dewa Emosi. Ketinggian pohon raksasa secara tak terduga tidak terlihat sekilas, dan batangnya yang tebal, saya khawatir bahkan 100 orang tidak dapat menerimanya. Batang pohon besar menutupi langit dan matahari, seperti awan besar, tanpa tepi yang terlihat. Di setiap cabang, ada daun yang lebat tumbuh, dan nafas kehidupan yang kuat, seolah-olah terus-menerus menyembur darinya. Vitalitas yang kaya tampaknya lahir dari kehidupan kecil. Dewi Kehidupan mengendalikan cahaya aquamarine agar jatuh, dan dari kanopi, banyak bintik kecil hijau muda melayang di tubuhnya, seolah-olah memberinya cahaya terang. Apa yang memicu Dewi Kehidupan bahkan lebih cantik dan tak tertandingi. "Bibi Green, kamu sangat cantik." Kupu-kupu dewa tidak bisa membantu tetapi berseru. Dia dibesarkan di God Realm Committee dan tidak pernah melihat Dewi Kehidupan. Dewi Kehidupan itu lembut dan baik hati, tetapi dia sering bermain dengannya, dan hubungannya sangat dekat. Ketika Tang Wutong masih kecil, dia selalu memanggilnya Bibi Hijau dan Paman Zi, Dewa Kehancuran, dan dia masih dikenal sebagai lelucon di Komite Alam Dewa. Mendengarkan panggilannya, tubuh halus Dewi Kehidupan bergetar sedikit, dan ada sedikit kesedihan di matanya. Dia mendesah pelan dan berkata, "Maaf, Xiao Wutong." Tubuh halus Dewa Kupu-Kupu itu bergetar sedikit, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. "Bibi Green, kamu." Dewi Kehidupan menghela nafas, melambaikan lengan bajunya yang besar, dan cahaya biru muncul, melingkari Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu. Cahaya biru berkedip, menghilang di tempatnya. Dewa emosional tidak melawan karena ulah Dewi Kehidupan. Pertama, dalam menghadapi kekuatan dahsyat dari Dewi Kehidupan, mereka hampir tidak bisa melakukannya jika ingin melawan. Apalagi hutan kehidupan masih menjadi rumah dari Dewi Kehidupan. Kedua, dari pergumulan dan emosi di mata Dewi Kehidupan, bukan tanpa perubahan haluan, dan Dewi Kehidupan seolah sangat mencintai Dewa Kupu-Kupu. Dengan karakter bawaan Dewi Kehidupan sebagai dewa pertama yang saleh, tentu tidak akan menyakiti mereka. Ketika objek latar depan menjadi jelas kembali, mereka sudah berada di sebuah rumah pohon yang sangat luas dan dikelilingi oleh dedaunan yang rimbun. Tak perlu dikatakan lagi, rumah pohon ini ada di antara pepohonan raksasa. Mood Dewi Kehidupan sepertinya sangat tenang, dan dia tersenyum dan berkata, "Xiao Wutong, ingat, kamu menyukai Bibi Green ketika kamu masih kecil. Ayo, minumlah air kehidupan." Sambil berbicara, Dewi Kehidupan melambaikan tangan kanannya. 2 cangkir cairan cian dikirimkan kepada mereka. Dewa Kupu-Kupu jelas tidak ada di sini untuk pertama kalinya. Dia mengambil cangkir, tetapi kehilangan akal sehatnya, dan matanya perlahan memerah. Dewa Emosi juga mengambil cangkir tersebut, dia percaya bahwa Dewi Kehidupan tidak akan menyakiti mereka dan meminumnya secara langsung. Bau yang harum dan harum masuk ke tenggorokannya dengan aroma wangi tumbuhan. Dalam sekejap, ia merasakan bahwa semua pori-pori di tubuhnya telah terbuka pada saat ini. Setiap sel di tubuhnya tampak bersorak dan melompat, dan kekuatan tubuh sebenarnya langsung. Itu sangat meroket, dan bahkan aura di tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat.
Ini adalah